Shalom, selamat pagi teman-teman baik yang ada di tempat ini melakukan ibadah onsite yang terbatas dan juga untuk teman-teman yang ada di rumah yang ada menyaksikan melalui kanal YouTube kita. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Kau berikan. Dan kami juga bersyukur karena hari ini kami masih dimungkinkan untuk beribadah menyembah Tuhan. Di tengah situasi yang mungkin kami juga begitu gentar ya Tuhan. Tetapi kami boleh melihat kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Dan terima kasih Tuhan karena dengan kami beribadah pada hari ini, kami ingin mencari wajah-Mu. Kembali kami ingin mendengarkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan untuk hidup kami ini. Tuhan, pertajam telinga kami, pertajam pendengaran kami, untuk kami boleh menyimak dengan seksama apa yang sebetulnya Tuhan mau katakan pada kami hari ini. Tuhan, hamba-Mu ini terbatas. Kiranya dalam segala kelemahan ini kuasa Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini merupakan minggu pertama Advent dan kita bersyukur kita mulai memasuki masa-masa Natal. Dan saya berdoa supaya tahun ini sekalipun mungkin situasi kita tidak terlalu oke karena pandemi ini, tetapi jangan sampai kita kehilangan sebuah sukacita, kehilangan satu pengharapan ya, karena kita punya Tuhan. Nah teman-teman yang kasih dalam Tuhan, kalau saya boleh tanya nih ya, kabar baik seperti apa yang kamu harapkan? Ya, kabar baik seperti apa? Ya, yang di rumah mungkin bisa sambil chat. Ya, kabar baik seperti apa? Mungkin ada yang berharap nih jadian dengan Han Ji Pyong ya di startup, ya kan? Atau ada yang berharap gini, aduh cepetan nih vaksin COVID-nya buruan jadi supaya kita bisa segera divaksin, segera bisa melakukan semua rutinitas kita bisa dengan tenang, dengan aman beraktivitas di luar rumah. Macam-macam ya kabar baik yang kita harapkan. Dan kita berharap kabar baik itu menjadi good vibes buat jiwa kita. Nah pertanyaannya, kabar baik seperti apa yang Tuhan ingin berikan kepada engkau dan saya? Kabar baik yang dari Tuhan ini punya tangible impact, itu pengaruh yang sangat dirasakan, terlihat dari respon orang-orang yang menerimanya. Mari kita melihat teks firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Mari kita sama-sama membacanya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. The good news breaking the silence. Ya. Kita tidak pernah mengerti apa yang Tuhan lakukan di belakang layar untuk menghadirkan kabar baik hari ini. Di dalam sejarah ada yang disebut dengan biblical years of silence. Ya, jadi ada sebuah gap
selama 400 tahun, yaitu antara masa penulisan kitab Maleakhi sekitar 430 sampai 420 before Christ, sampai masa catatan tentang kehidupan Yesus di Injil Matius. Nah, mengapa disebut demikian? Ya, karena di masa ini Alkitab tidak mencatat apapun. Ya, seperti ada sebuah kekurangan informasi di masa ini ya, di Alkitabnya. Tetapi di dalam sejarah 400 tahun ini banyak hal yang terjadi, banyak hal yang sedang terjadi. Bayangkan pada saat itu di tahun 450 sebelum Masehi itu ada kerajaan Persia. Dan Nabi Maleakhi waktu dia mencatat dan menuliskan ini, dia ada di dalam masa ini, di masa kerajaan Persia. Dan menariknya di masa inilah bangsa Yahudi bisa pulang ke tanah air. Mereka kembali ke kampung halaman mereka, Yerusalem. Dan kita tahu dari kitab Nehemia dan Esra bagaimana Yerusalem dibangun dan bait Allah yang tadinya sudah hancur dibangun kembali walaupun tidak seindah bait Allah Salomo. Kemudian era ini berganti, kerajaannya berganti menjadi kerajaan Yunani. Dan masuklah di sini era Helenistik. Kerajaan Yunani ini di bawah kepemimpinan Alexander Agung. Oh, banyak cerita, banyak Alexander Agung ini famous gitu ya. Wah, tapi dia masa kepemimpinannya begitu singkat. Dan kemudian kekuasaannya itu harus terbagi karena banyak orang yang berusaha mengambil posisi, mengambil kekuasaan Alexander Agung ketika dia sudah meninggal. Dan kemudian muncullah di era ini penggantinya lumayan lah, itu bikin Yudea itu cukup stabil dan aman. Dan Tuhan izinkan di masa ini, di masa Helenistik ini, ya kan, perjanjian lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Di masa ini, sang pemimpin seorang bernama Ptolemeus meminta ada 70 orang. Dia menerjemahkan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani. Dan kita kenal dengan istilah Septuaginta. Kemudian di masa ini di ujung-ujungnya nih muncul penindasan terhadap orang Yahudi lagi. Makanya bangkitlah satu periode yang lain, periode Hasmonean. Nah, disinilah muncul keluarga Makabeus dari dinasti Hasmonean ini. Wah, mereka tuh berontak, mereka melawan, ya kan? Melawan sampai masa Romawi. Dan di masa Romawi inilah, ya kan? Pompei seorang jenderal yang luar biasa. Ya, dia bikin Yerusalem, ya kan? Dia kuasai. Kemudian muncullah seorang yang bernama Herodes. Herodes tadinya udah kabur loh. Ya, udah kabur tapi dibawa balik oleh Mark Antony. Yang jelas ini bukan Mark Antony, mantannya Gilo, bukan ya. Disitulah kemudian Herodes menguasai dan menjadi pemimpin Yudea. Dan kita tahu persis di masa Herodes memimpin, waktu itu Tuhan Yesus lahir. Di antara tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi. Dan di masa itu ada satu pemusnahan massal yang terjadi pada anak-anak di bawah usia 2 tahun yang dilakukan oleh pemimpin yang keji ini, yaitu Herodes. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana sejarah yang terjadi ini. Kita berpikir bahwa wah, Tuhan tuh silent. Tuhan silent kayak seperti tidak ngomong apa-apa. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa silent tidak sama dengan absen. Silent tidak sama dengan absen. Kediaman Tuhan itu tidak berarti Tuhan itu lepas tangan. Tidak berarti Tuhan itu menarik diri dari segala urusan hidup manusia. Ketika situasi sedang silent, apa yang Tuhan lakukan? Tangan kuasa dan anugerah Tuhan itu sedang merajut karya yang indah dan mulia. Keselamatan
yang Tuhan rencanakan itu. Terus Tuhan kerjakan. Dan sampai tiba waktunya, bam. The good news breaking the silence today. Juru selamat yang sudah dijanjikan itu datang ke dalam dunia hari ini. Pada waktu itu gembala mendengar kabar yang terbaik. Juru selamat dunia datang. Dan Allah firman Tuhan di Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun Allah telah menanamkan kekekalan di dalam hati manusia, namun mereka tidak dapat melihat keseluruhan pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Saya bacakan kembali ini. Mereka tidak dapat melihat keseluruhan pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Siapa dari kita yang bisa melihat semua keseluruhan pekerjaan Allah? Tidak bisa. Karena kita terbatas. Lalu respons kita apa? Kita tetap percaya Tuhan sedang bekerja. Dan yang kedua, bersabar dengan waktu Tuhan. Tetap percaya Tuhan sedang bekerja. Bersabar dengan waktu Tuhan. Ini respons kita. Waktu kita merasa Tuhan tuh kok lagi silent. Tapi selalu ingat di dalam pikiran kita Tuhan itu tidak absen. Silent tidak sama dengan absen. Yang kedua, kita melihat ada good news of great joy, ya kan? Mengapa disebut sukacita besar? Ini bisa ada 3 sudut pandang kenapa sampai ini dikatakan sukacita besar. Sukacita besar karena dari sudut pandang sang pemberi. Yang memberikannya adalah Allah yang maha besar. Sudut pandang yang kedua adalah karena isinya. Apa yang diberikan itu adalah bukan main-main, sesuatu yang besar. Yaitu apa? Juru selamat manusia. Mesias yang sudah dijanjikan. Anak Allah. Suatu hal yang luar biasa. Sukacita besar karena kita yang menerimanya. Atau gembala yang menerimanya pada waktu itu adalah manusia yang hidupnya mengalami kesusahan dan sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kita semua membutuhkan sukacita besar. Kita membutuhkan sukacita besar. Yesus dalam khotbah di sinagoge mengutip Yesaya. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Yesaya 61 ayat 1b. Para gembala ini punya kehidupan yang berat. Mereka minimal itu harus punya 2 pekerjaan. Entah itu mereka bertani atau tambahannya itu adalah menjadi gembala. Saking beratnya hidup, kadang-kadang ada gembala yang nekat. Dan mereka melakukan tindakan kriminal yaitu mencuri domba yang digembalakan. Mengambil milik tuannya. Sehingga ada label kepada para gembala ini adalah kaum pencuri. Walaupun tidak semua gembala itu seperti itu. Tetapi mereka kena imbas satu trademark, satu label. Mereka adalah kaum pencuri. Mereka gak enak ya status sosialnya. Dan mereka punya pekerjaan tidak nyaman karena 24 jam sehari dan 7 hari. Mereka bekerja terus tidak berhenti. Oleh sebab itu karena mereka bekerja 24 jam 7 hari ini ya karena bisa lebih. Mereka dianggap najis. Pekerjaan yang najis. Seremonial unclean. Sehingga mereka itu tidak dapat kesempatan untuk beribadah ke bait Allah. Gak boleh datang. Mereka ditolak. Tetapi kepada para gembala ini Tuhan menjadikan mereka undangan VIP. Very important person. Ya. Tuhan kasih kepada mereka, kasih invitation. Luar biasa bukan? Sehingga mereka bisa menyaksikan, mereka mendengar ada launching perdana kabar baik. Mereka dapat kesempatan itu, ini privilege banget ya buat para gembala. Apa yang kita pelajari di sini? Life is hard, but not forgotten. Hidup itu memang susah. Hidup itu berat, tetapi Allah tidak melupakan. Hidup ini begitu berat.
Mereka secara finansial susah. Mereka diabaikan, tidak dianggap, bahkan ditolak. Tetapi Tuhan tidak pernah mengabaikan, tidak melupakan mereka, tidak menolak mereka. Mereka tetap ada di hati Tuhan. Bahkan di dalam kesusahan dan beratnya hidup itu, mereka tuh sampai tidak tahu bahwa mereka membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan. Mereka membutuhkan penebusan dari Tuhan. Mereka butuh juru selamat. Mereka gak tahu. Oleh sebab itu Tuhan datang menjumpai, mencari mereka di saat mereka tidak tahu, bahkan mereka tidak mencari Tuhan. Mereka mendapatkan apa yang paling esensi dalam hidup ini, yaitu apa? Menjadi orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan dan memiliki Tuhan. Mereka bersuka cita dan mereka menceritakan kabar baik yang mereka sudah terima ini. Sukacita besar yang mereka dapatkan sanggup menggerakkan mereka. Saat mereka mendapatkan, mereka gak tunda-tunda lagi, langsung mereka cari Tuhan Yesus. Mencari sumber sukacita besar itu. Ada yang menarik atau enggak dari cerita ini? Karena kita membacanya udah begitu familiar, sampai kita tuh ya udah lewat aja gitu ya. Oh iya, ada malaikat nyanyi. Tahu enggak teman-teman? Para gembala ini tuh ya dapat satu pengalaman tuh spektakuler, privilege banget, yang lain gak ngalamin. Yaitu apa? Mereka mendengar malaikat bernyanyi. Herodes dengar gak malaikat nyanyi? Enggak. Para imam yang di bait Allah itu dengar gak malaikat nyanyi? Enggak. Siapa yang dapat kesempatan mendengar? Para gembala. Orang-orang yang dianggap gak penting, yang ditolak itu. Tapi mereka dapat kesempatan mendengar malaikat nyanyi. Tahu gak sebetulnya malaikat itu kan eksekutornya Tuhan, betul? Dia itu, malaikat itu tugasnya mengemban perintah Tuhan. Pokoknya kok musnahkan Sodom dan Gomora. Datang, musnahkan. Mereka bilang, bawa nih, sampaikan pesan kepada orang-orang yang Tuhan mau sampaikan pesan. Mereka lakukan, mereka eksekutornya Tuhan. Kapan sih di Alkitab dicatat malaikat itu nyanyi? Ada 3 event. Yang pertama dicatat di Ayub pasal 38 ayat 7. Itu konteksnya Allah itu sedang menciptakan bumi. Sedang menciptakan, meletakkan dasar bumi ya. Lalu di ayat 7 dibilang gini, pada waktu bintang-bintang pagi bernyanyi bersama dan makhluk-makhluk surga bersorak-sorak gembira. Itu kapan terjadinya? Sebelum manusia diciptakan. Okay? Waktu Tuhan lagi mau menciptakan ya dunia ini dengan segala isinya. Wah, itu malaikat sedang bernyanyi. Wow, mereka memuji Tuhan. Wow, God is our creator. Mereka bernyanyi. Setelah itu silent. Apa yang terjadi? Kayaknya mereka tuh lagi nunggu gitu ya. Lagi nunggu, kenapa? Ketika dosa masuk ke dalam dunia ini. Ya kan? Manusia jatuh di dalam dosa. Mereka tuh seperti mingkem gitu loh. Wah, manusia itu di bawah kutuk dosa. Mereka sedang menantikan Tuhan mau ngapain ini dengan manusia yang jatuh dalam dosa. Karena malaikat tidak dapat privilege untuk diselamatkan. Privilege diselamatkan dan ditebus itu hanya dialami oleh engkau dan saya manusia ini. Mereka enggak. Jadi mereka tuh kayak diem, mingkem liatin, tunggu apa yang akan terjadi. Kapan lagi mereka bernyanyi? Wahyu pasal 5 ayat 9. Itu konteksnya ketika Tuhan tuh menerima gitu ya, meterai, ya kan. Membuka meterai itu maksudnya adalah ketika kutuk dosa itu diangkat. Kutuk dosa itu diangkat dan mereka itu sampai nyanyi. Ya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Dan mereka gak nanggung lagi menyanyikan nyanyian baru. Wah, mereka tuh celebration. Mereka memuji Tuhan. Kenapa? God is Redeemer. Kutuk dosa diangkat. Mereka bernyanyi bersukacita. Oke? Bayangkan di antara masa sebelum penciptaan dimulai mereka bernyanyi. Wah, Tuhan lagi mau menciptakan sesuatu. Oh, mereka mingkem.
Lalu di ujung itu, ketika Tuhan telah melakukan penebusan itu, Tuhan Yesus mencucurkan darah untuk engkau dan saya. Mereka bersorak-sorai, haleluya. Kutuk dosa itu telah diangkat. Mereka memuji Tuhan. Di satu lagi, ada di pasal ini, di Lukas pasal 2 ayat 13-14. Malaikat bernyanyi, bala tentara sorga menyanyi. Kenapa? Juru selamat datang loh ke dalam dunia. Mereka gak menyangka Tuhan mau melakukan sebuah perkara yang drastis, yang luar biasa, amazing, wow banget buat manusia. Makanya mereka memuji Tuhan, wah Tuhan lu luar biasa. Dan yang menyaksikan ini adalah gembala. Teman-teman, luar biasa enggak? Untuk sebuah karya keselamatan yang Tuhan curahkan bagi engkau dan saya. Seluruh sorga itu bersorak-sorai. Mereka bersuka cita saat di dalam hati kita, Tuhan saya mau menerima engkau sebagai Yesus, sebagai juru selamat Tuhan. Wow, itu seluruh surga bersorak-sorai. Mereka bersuka cita. So teman-teman, apa respon kita? Apa respon kita? Apa respon kita ketika keselamatan itu, sukacita besar itu dilimpahkan kepada engkau dan saya orang yang berdosa ini? Pujilah Tuhan. Kita perlu memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah penenun agung dalam hidup kita. Dia ada the great weaver. Dia penenun agung. Pujilah Tuhan karena dia itu ada Immanuel. Karena dia adalah Allah yang beserta kita. Pujilah Tuhan karena dia adalah Allah yang mengasihi kita sampai memberikan nyawanya sebagai tebusan atas dosa kita. He is the loving Redeemer. Saudaraku, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, yang sedang beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Tidak ada alasan bagi kita tidak memuji Tuhan. Makanya paling sedih ya, kalau lihat orang percaya, kalau beribadah itu sibuk asik sendiri. Ya kan? Padahal Tuhan telah melakukan sebuah perkara yang dahsyat untuk kita. Dia mengangkat segala dosa kita, menghapuskannya supaya kita diselamatkan. Seluruh sorga bersorak-sorai. Tapi di mana pujian kita, rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Natal ini mengingatkan kepada kita, jangan berhenti memuji Tuhan. Natal ini mengingatkan kepada kita, jangan berhenti untuk meninggikan Tuhan. Jangan biarkan situasi beratnya hidup ini membuat mulut kita itu sulit untuk memuji Tuhan. Jangan biarkan. Lebih baik kita memandang kepada Tuhan. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang sedang menenun hidup kita. Sekalipun hidup ini begitu berat, tapi Tuhan itu sedang bekerja. Kita punya alasan untuk memuji Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengatakan, God is silent, tapi bukan berarti absen. Kalau Tuhan, ya, kalau dunia ini berat, ya, hidup ini berat, tapi Tuhan tidak melupakan kita. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, saya ingat ada sebuah perjalanan yang tidak saya lupakan, yaitu waktu saya naik bus, waktu masih kuliah teologi harus ke Malang. Di waktu naik bus itu kadang-kadang orang yang duduk di sebelah saya itu bisa ganti-ganti kan. Kalau tiap kali saya ada 10 kali naik bus bolak-balik ya. Setiap semester pulang, pergi lagi, pulang, pergi lagi. Dan selalu orang itu lain-lain. Kadang-kadang ada ibu-ibu, kadang-kadang ada bapak-bapak, kadang-kadang ada anak muda. Nah, yang paling gak enak tuh kalau udah dapat bapak-bapak, terus tidurnya nyender-nyender, itu paling gak enak. Jadi paling gak bisa tidur saya ya. Tapi kali ini saya punya sebuah pengalaman yang sangat membekas dalam hidup saya, yaitu apa? Yang duduk ke sebelah saya itu seorang anak muda. Entah kenapa waktu sebelum itu ya kan biasa kalau udah malam tidur gitu kan.
Ini ada waktu nih, udah habis makan malam, bisa ngobrol. Ngobrol-ngobrol, saya cerita. Kenapa saya ke Malang, saya sedang sekolah teologi, kemudian saya menceritakan pengalaman keselamatan saya sharingkan kenapa saya terima Tuhan Yesus. Selain itu saya ceritakan ya kan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya sehingga waktu saya terima Tuhan Yesus hidup saya itu berubah. Saya punya tujuan, saya punya arti, saya punya makna. Waktu saya sharingkan ini, saya tidak menyangka dia bilang begini. Udah selesai ya, pokoknya dia diam aja ngedengerin saya ngoceh ya sepanjang 1-2 jam itu ya ngoceh aja ya. Begitu udah ngantuk, saya juga ngantuk. Udah. Tapi begitu turun, selesai udah nyampe di Malang, turun. Terus dia ngomong kalimat ini. Saya tidak akan melupakan apa yang sudah diceritakan sepanjang perjalanan itu. Saya tidak akan lupakan. Selama ini saya udah lama gak ke gereja. Selama ini saya udah lama melupakan Tuhan. Selama ini saya menjauh dari Dia. Terima kasih untuk sharingnya. Saya diingatkan kembali untuk datang kepada Tuhan. Saya diingatkan kembali untuk ke gereja lagi. Ini adalah sebuah hal yang membuat saya tuh bersuka cita sekali. Bersuka cita. Kenapa? Ada satu orang yang saya percaya itu karena providensi Tuhan menaruh dia di sebelah saya. Hari itu dia kembali diingatkan tentang kabar baik. Kabar baik. Sehingga dia bisa kembali kepada Tuhan. Roma 10:15b mengatakan demikian. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Natal adalah kabar baik. Kabar baik tentang Yesus. Mari kita sama-sama jadikan Natal tahun ini menjadi satu tangible impact. Mari sharingkan kembali good news ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kita WA, yang kita kontak lewat IG kita, yang kita ketemu lewat Zoom kita. Ingatkan kembali tentang good news ini. Kabar baik ini menarik kita kembali kepada Tuhan. Saya berharap buat teman-teman menjadi orang-orang yang Tuhan utus untuk bercerita kabar baik ini. Jangan berhenti untuk sharingkan kabar baik. Banyak orang yang dengan providensi Tuhan, Tuhan taruh dalam hidup kita untuk bawa mereka kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kabar baik yang luar biasa. Terima kasih karena Engkau mengerjakan hal yang luar biasa untuk kabar baik ini kami dapatkan. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau yang mengirimkan kabar baik itu kepada kami. Tuhan, kami mau berdoa supaya Natal tahun ini kembali kami menjadi pembawa kabar baik. Kami mau berdoa Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa yang dibukakan hatinya untuk menerima kabar baik yang dari Tuhan. Mungkin kami terbatas untuk menyampaikannya, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami dan akan memakai kami untuk menjadi pembawa kabar baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Kami berdoa. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menerima berkat sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari arahkan hati kepada Tuhan. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa yang nyata pada pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan kasih-Nya akan terus menopang kita, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya
melalui karya Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Halo Surfers, balik lagi sama gue Eka di Tukang Warta, yang tentunya tidak disponsori oleh BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, ataupun link aja. Tapi Surfers bisa pakai aplikasi-aplikasi tersebut untuk memberikan persembahan secara online, khususnya untuk persembahan mingguan dan juga perpuluhan. Caranya gampang banget Surfers, kalian bisa langsung scan QR Code yang ada di slide berikut ini, ataupun kalian bisa langsung transfer ke nomor rekening yang tertera pada slide berikut ini. So, jangan lupa untuk memberikan persembahan karena caranya gampang banget. Surfers bisa pilih dari scan QR Code ataupun transfer langsung ke nomor rekening yang tertera pada slide berikut ini. Gue juga membawakan kabar baik buat teman-teman yang tertarik untuk melayani di bidang sporting, karena open house untuk bidang sporting kembali dibuka, khususnya untuk bidang pelayanan kameramen, soundman, multimedia, lighting, dan juga editor. Di sini teman-teman memegang peranan yang penting untuk menjaga keberlangsungan dari ibadah Wave Youth Ministry, khususnya pada masa pandemi ini. So, buat teman-teman yang tertarik dan merasa terpanggil, kalian boleh banget buat langsung klik link yang ada di description box di bawah video ini. Nanti kalian bisa mendaftarkan diri dan kemudian akan dikontak secara langsung oleh teman-teman kita di pihak supporting. Nah teman-teman, di description box yang ada di bawah video ini, kita juga punya link untuk komit online, salah satu komunitas di Wave Youth Ministry yang menjaga teman-teman untuk stay connected dengan satu sama lain. Dan buat teman-teman yang tertarik buat join di komit online dari Wave Youth Ministry, kalian boleh banget buat langsung mendaftarkan diri kalian di link yang tertera pada description box tersebut. Nanti pihak dari kami akan segera mengontak teman-teman dan menjaga kalian agar kalian bisa langsung terkoneksi dengan teman-teman kita di Wave Youth Ministry. Nah teman-teman, gue juga mau ngajakin kalian semua buat join bareng-bareng di renungan harian online yang secara khusus kita lakukan setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube Wave Youth Ministry. Di sana kita akan membahas renungan-renungan yang akan secara rutin kita upload setiap minggunya dengan tema Thanks God It's Friday. So teman-teman, ditunggu kehadiran kalian setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube Wave Youth Ministry. Nah teman-teman, gue juga mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita yang berulang tahun selama 1 minggu kebelakang. Kita cek siapa aja yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, semoga sehat selalu dan semoga Tuhan memberkati kalian dan kalian selalu dipakai untuk menjadi berkat dimanapun dan kapanpun kalian berada. Nah teman-teman, gue juga menyapa buat kalian semua yang mungkin baru pertama kali hadir di kebaktian Wave Youth Ministry. Selamat datang, semoga kalian merasa terberkati lewat pemberitaan firman yang sudah dilakukan oleh Wave Youth Ministry. Dan jika kalian tertarik untuk join lebih lanjut, kita juga mengundang teman-teman buat sama-sama join di acara kebaktian kita di minggu depan setiap hari Minggu jam 9 pagi di YouTube-nya Wave Youth Ministry. Dan teman-teman, kalian juga boleh buat langsung isi link yang tertera pada description box di bawah ini supaya nanti teman-teman kita dari pemerhati bisa langsung kontak teman-teman dan menjaga koneksi antara teman-teman dan juga dari Wave Youth Ministry. Nah teman-teman, jangan lupa buat kalian semua yang penasaran dengan aktivitas dan info-info apa aja sih yang kita lakukan selama pandemi ini, kalian boleh banget buat langsung pantengin IG kita di Wave Youth Ministry ataupun di @youth1wave. Nah teman-teman, buat kalian yang bosen sehari-hari bingung mau ngapain, kalian juga boleh banget buat langsung dengerin kita di podcast kita yang udah bisa langsung diakses di Spotify, di akunnya yang namanya masih sama di Wave Youth Ministry. Di sana kita bakal nemenin teman-teman dengan berbagai topik menarik dengan narasumber-narasumber yang tentunya tidak asing buat teman-teman. Nah jadi jangan lupa untuk selalu pantengin kita di IG kita di @waveyouthministry dan juga @youth1wave, dan juga dengerin kita selalu di podcast kita di Spotify di Wave Youth Ministry. So jangan kemana-mana, dan gue sangat menanti kalian di kebaktian-kebaktian minggu lainnya. Sampai ketemu di hari Minggu jam 9 pagi di YouTube @Wave Youth Ministry. Let's be a worshiper, not a spectator. Mari bersukacita bersama. Kita mau katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa.
Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita katakan, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan, karena sungguh Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kami mau menyerukan nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami.